Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan semua, serta ibu dosen yang saya hormati. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT senantiasa sehat dan juga selalu bahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Robin Nisbah Mandala, sebagai moderator dan juga presentator kedua, beserta rekan saya, Muhammad Fahbi Nurada, sebagai presentator pertama. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, saya dan rekan akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dari psikologi umum, yang berjudul Konsep, Indikator, dan Pengukuran Persepsi. Oke, untuk penjelasan pertama atau penjelasan yang awal mula akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Fahbi Nurada. Saya silahkan. Baik, terima kasih Kang Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ada 8 pembahasan. Yang pertama pengertian persepsi, yang kedua konsep persepsi, yang ketiga macam-macam persepsi, dan yang keempat faktor-faktor yang berperan dalam persepsi, yang kelima ciri-ciri persepsi, yang keenam proses persepsi, yang ketujuh proses penyeleksian rangkasan, dan yang kedelapan pengukuran persepsi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian persepsi. Persepsi tidak lain adalah proses pemberian arti terhadap suatu kenyataan melalui alat indera. Sebenarnya persepsi itu mulai tumbuh sejak secara perlahan-lahan gitu ya, dari sejak kecil sampai dewasa dan seterusnya melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini berarti persepsi dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh yang dipengaruhi interaksi dengan belajar kepada orang. Oleh karena itu persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan setiap manusia mempunyai persepsi terhadap objek. Yang selanjutnya yang kedua, konsep dan macam-macam persepsi. Konsep persepsi adalah salah satu konsep persepsi yang dikemukakan Rahmat 2006-27 menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan pengumpulan informasi dan penafsiran pesan. Yang selanjutnya, persepsi itu merupakan proses pengorganisasian dan interpretasi seseorang terhadap apa yang diterima untuk memberikan arti terhadap lingkungan. Yang selanjutnya itu macam-macam persepsi. Macam-macam persepsi itu ada 2, persepsi negatif dan positif. Kita bahas persepsi positif. Persepsi positif itu manifestasinya berupa rasa senang sehingga dalam memberikan respon atau reaksi akan menampakkan kecenderungan untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Yang selanjutnya persepsi negatif. Persepsi negatif itu yaitu manifestasinya berupa rasa tidak senang sehingga akan menampakkan kecenderungan reaksi atau menghindar, menjauh, dan bisa menimbulkan antisipasi atau cuek.
Yang selanjutnya faktor-faktor, ciri-ciri dan proses. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi itu ada 3. Yang pertama itu objek yang dipersepsikan, yang kedua alat indera, yang ketiga perhatian. Objek itu menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai saraf. Terus alat indera. Alat indera itu saraf dan pusat susunan saraf. Alat indera itu reseptor. Reseptor itu merupakan alat untuk menerima stimulus, yaitu alat indera. Yang ketiga itu perhatian. Perhatian itu untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu perhatiannya langkahnya itu yang pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Yang selanjutnya ciri-ciri persepsi. Yang pertama itu ciri-ciri persepsi itu ada 7. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu proses pengorganisasian sebagai pengalaman. Yang kedua itu proses menghubungkan antara pengalaman masa lalu dengan masa yang baru. Yang ketiga itu proses pemilihan informasi. Yang keempat proses teorisasi dan rasionalisasi. Yang kelima proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan nonverbal. Yang keenam proses interaksi dan komunikasi sebagai pengalaman internal dan eksternal. Dan yang ketujuh melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kang Robi. Mangga Kang Robi. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses persepsi. Proses persepsi memiliki 3 komponen. Yang pertama ada seleksi, adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan yang kita dapat dari luar. Intensitasnya bisa jadi banyak atau bisa jadi sedikit. Yang kedua ada penafsiran, yaitu proses pengorganisasian informasi sehingga mempunyai arti bagi seorang atau individu itu. Jadi kita menafsirkan rangsangan yang kita telah dapat dan kita proses penyaringan itu menggunakan indera, lalu kita tafsirkan sehingga memiliki arti. Lalu yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi adalah bentuk dari apa yang kita dapat dari penafsiran lalu kita wujudkan dalam tingkah laku. Oke, selanjutnya ada proses penyeleksi rangsangan. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan jiwa atau emosional kita. Jadi kita merespon rangsangan atau menyeleksi rangsangan itu berdasarkan kebutuhan dari psikologis yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang ini kita mengartikan bahwa apa yang sebelumnya atau latar belakang dari kehidupan kita itu menjadi faktor untuk menyeleksi rangsangan-rangsangan yang ada. Lalu selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman ini menjadi salah satu faktor juga karena kita telah melakukan atau mendapatkan suatu pengalaman sehingga kita bisa menyeleksi rangsangan yang harus kita dapat atau tidak kita dapatkan. Lalu ada
faktor kepribadian. Kepribadian itu dari sifat karakter kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi rangsangan-rangsangan yang kita dapatkan. Lalu ada sikap dan kepercayaan umum. Sikap dan kepercayaan umum itu seperti hukum atau moral, nilai yang kita percayai ya. Jadi seperti ya kita percayai. Lalu ada penerimaan diri. Penerimaan diri itu bagaimana kita terbuka terhadap satu rangsangan. Apakah kita terbuka terhadap satu rangsangan atau kita enggan terhadap rangsangan-rangsangan yang seperti itu. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu pertama ada entisitas. Entisitas itu seperti banyak atau sedikitnya rangsangan yang kita terima. Lalu ada ukuran. Ukuran tuh besar atau kecil rangsangan yang kita terima. Jadi semakin besar bisa jadi semakin kita dapat menerima rangsangan tersebut. Lalu ada kontras. Kontras itu beda. Jadi hal satu dengan hal yang satu itu berbeda. Jadi kita memiliki perbandingan yang sangat jelas. Lalu ada gerakan. Gerakan itu seperti apa rangsangan itu masuk ke kita. Jadi gerakannya itu seperti gerakan apakah frontal secara langsung atau diam-diam tapi memasuki. Lalu ada ulangan dan keakraban. Ulangan dan keakraban itu seperti seberapa sering rangsangan ini kita terima. Jadi seperti halnya kalau misalnya rangsangan sudah semakin sering kita terima, bisa jadi kita akan mudah untuk menerimanya. Lalu sesuatu yang baru bertentangan dengan faktor keakraban. Sesuatu yang baru bertentangan dengan faktor keakraban. Jadi contohnya seperti misal kita biasa untuk makan atau sarapan. Lalu ada rangsangan kita untuk tidak melakukan sarapan. Nah, di situ sangat bertolak belakang atau sangat beda ya, bertentangan dari faktor yang biasa kita lakukan dan kemudian berbeda seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada pengukuran persepsi. Menurut Azwar pada tahun 2010, pengukuran persepsi dapat dilakukan dengan menggunakan skala Likert dengan kategori sebagai berikut. Untuk pernyataan positif, yang pertama itu SS adalah bentuk atau pola dari sangat setuju. Lalu S itu adalah setuju. R adalah ragu-ragu. Lalu ada TS tidak setuju. Dan STS sangat tidak setuju. Itu untuk faktor positif atau pernyataan positif dan negatifnya. Lalu ada kriteria pengukuran persepsi, yakni persepsi positif jika nilai T, skor yang diperoleh responden dari kuesioner, lebih besar dari T mean. Lalu ada 2 persepsi negatif jika nilai T, skor yang diperoleh responden dari kuesioner lebih kecil dari T mean. Oke. Lalu kesimpulan dari yang materi yang kita sampaikan yaitu konsep, indikator, dan pengukuran persepsi adalah, jadi persepsi adalah sesuatu yang kita dapat atau penafsiran dari rangsangan-rangsangan yang kita dapat dari luar berdasarkan indera yang kita miliki. Yang berikutnya akan kita simpulkan menjadi persepsi negatif atau persepsi yang tidak serupa dengan objek yang dipersepsikan, atau menjadi persepsi positif atau persepsi yang betul atau nyata dengan apa objek yang dipersepsikan. Seperti itu. Yang sehingga nanti pada akhirnya dapat kita jalankan menjadikan tindakan atau perilaku yang dapat menjadi keputusan untuk suatu permasalahan atau pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan dalam sesi diskusi nanti yang akan kita buka dalam ini. Lalu mungkin untuk kelompok